Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Si Ternak teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini dalam konten kali ini kita masih ada di kandang pembesaran teman-teman. Ini untuk entok saya, usianya sudah memasuki 6 minggu ya teman-teman. Karena saya janjikan share setiap minggunya. Di 6 minggu mungkin 42 harian teman-teman. Dan alhamdulillah perkembangannya baik ya dan bagus ya teman-teman untuk sebesar ini. Nah, saya mau sharing untuk ke kalian semua. Jadi entok saya ini dalam 3 hari atau 4 hari kemarin ya, itu mengalami masalah ya, yaitu penurunan nafsu makan ya teman-teman. Nah, kali ini saya mau share ke kalian tentang penyebab apa saja yang menyebabkan entok itu tidak mau makan atau tidak nafsu makan ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke videonya, ya buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya teman-teman, dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan mengenai video di Si Ternak berikutnya ya teman-teman. Nah, entok saya ini dalam 4 hari kemarin ini, 4 hari ke belakang ya teman-teman, mengalami tidak nafsu makan. Jadi pas saya lihat pakannya itu yang dimakan itu sedikit ya teman-teman. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai naik lagi nafsu makannya ya. Karena di 3 hari belakang itu saya masuk lagi ke kandang brooding ya teman-teman, dihangatin lagi. Ya mungkin karena cuaca ya mungkin ya, jadi tidak nafsu makan. Nah, saya di sini akan menjelaskan beberapa penyebabnya ya teman-teman untuk yang entok itu tidak nafsu makan. Penyebab pertama untuk entok yang tidak nafsu makan ya adalah situasi lingkungan yang buruk ya teman-teman. Jadi situasi lingkungan juga itu mempengaruhi ya untuk nafsu makan entok. Misal entok itu menerima banyak gangguan, menerima banyak ancaman, banyak misalkan lalu lalang motor, banyak orang-orang yang lalu lalang. Nah, itu karena menyebabkan entok kita itu tidak nyaman ya teman-teman, dan akan menyebabkan entok kita itu stres ya. Nah, sebagaimana saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya mengenai indukan. Nah, indukan yang stres dapat menyebabkan indukan itu memakan telur sendiri gitu kan. Nah, sama ya teman-teman, entok anakan juga kalau misalkan dia stres itu akan berakibat ke tidak nafsu makan, pertumbuhan yang jelek ya, tidak bagus, pertumbuhannya akan kurang gitu ya, kurang bagus untuk pertumbuhannya. Dan beberapa peternak juga yang mengeluh tentang stresnya anak entok ini juga banyak kematian massal ya teman-teman dari stresnya entok ini, seperti itu. Jadi diusahakan lingkungan kita itu baik ya, kondusif gitu, terhindar dari ancaman ya, terhindar dari gangguan atau kita itu. Nah, itu juga akan mempengaruhi tentang nafsu makan entok kita ya teman-teman, seperti itu. Yang kedua adalah musim yang ekstrim ya. Jadi entok kita menghadapi musim yang ekstrim, misalkan di siang panas terik, ternyata sorenya hujannya lebat sekali atau deras sekali. Nah, itu juga menjadi salah satu penyebab ya entok tidak nafsu makan teman-teman, seperti entok saya ini. Karena musim ini musim yang bisa bilang ekstrim ya, jadi siangnya itu panas terik banget, sorenya itu mulai hujannya deras banget. Nah, ini menyebabkan entok saya terganggu ya kesehatannya, seperti itu. Musimnya ekstrim banget ya teman-teman. Jadi beberapa hari juga ke belakang saya hangatkan kembali ya di kandang brooding dengan lampu, seperti itu. Terus berikutnya yaitu kesehatan entok yang menurun ya teman-teman. Jelas kesehatan entok yang menurun juga akan mempengaruhi nafsu makan entok ya teman-teman. Di saat dia mengalami satu masalah, mungkin secara fisik ya kelihatannya seperti ini sehat, tapi secara pencernaan mungkin ya atau organ-organ dalam dia mengalami masalah teman-teman, seperti itu. Nah, itu juga harus kita lihat ya, harus kita pahami juga, dan harus kita cek misalkan 1 minggu sekali atau seminggu 2 kali kita cek ya entok kita apakah dari mulai nafsu makan ya, dari mulai nafsu makannya, kesehatannya dan sebagainya teman-teman. Nah, itu dicek ya 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali ya, itu bertahap lah teman-teman ya, dicek itu. Seperti itu. Di kalian ya sisihkanlah waktu 10 sampai 15 menit untuk cek entok kalian, kalau misalkan makannya lahap atau enggak ya, terus kesehatannya seperti apa, menurun atau enggak. Nah, itu dicek juga ya teman-teman. Itu. Dan yang nomor keempat tentang penyebab entok tidak nafsu makan adalah buruknya kualitas pakan ya teman-teman. Nah,
untuk kualitas pakan sendiri sudah saya jelaskan di video sebelumnya teman-teman, bahwa kualitas pakan itu harus baik ya. Karena kan ya entok ya, walaupun misalkan entok usia 1 bulan ke atas atau 35 hari ke atas itu sudah bisa diberikan pakan yang berbagai macam pakan ya teman-teman, tapi juga tetap harus diperhatikan juga mengenai nutrisinya teman-teman, seperti itu. Jadi misalkan ada pakan yang memiliki bau yang sangat menyengat, itu juga itu tidak akan memakannya entok kita teman-teman. Jadi entok pakan yang memiliki bau, terus pakan yang asal-asalan ya, atau bisa jadi juga pakan yang bukan semestinya ya. Misalkan entok kita dikasih pakan makanan sisa yang misalkan mengandung cabai banyak gitu ya, itu jangan teman-teman ya, juga harus diperhatikan ya teman-teman, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi untuk entok sehat sendiri ya, ini kemarin 4 hari ke belakang itu kan mengalami masalah nafsu makan ya. Nah sekarang ya alhamdulillah sudah mulai naik lagi ya teman-teman untuk nafsu makannya. Nah, hal yang saya lakukan saat entok ini mengalami masalah nafsu makan, yang pertama adalah saya cepat-cepat memasukkan kembali ke kandang brooding teman-teman. Jadi malamnya saya lampu kembali ya di kandang brooding, saya masukkan kembali. Terus rutin ya, saya kasih juga ramuan ya teman-teman, ramuan. Kita juga bisa memberikan pitacik ya, karena kan pitacik itu kan di usia 30 hari sudah stop. Tapi kalau ada gangguan seperti ini dikembalikan kembali ya kan teman-teman. Nah, kita juga bisa memberikan pitacik atau memberikan ramuan ya, seperti di video saya sebelumnya mengenai ramuan entok ya. Itu saya berikan kalau misalkan seperti ini ya, ini masih gejala teman-teman, saya berikan seminggu 2 kali ya kalau gejala. Nah, kalau emang sudah sakit saya berikan setiap hari ya. Itu saya berikan di malam hari ya, saat entok di malam hari saya berikan seperti itu ya, masih di dalam air minumnya ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk kalian yang misalkan mengalami masalah entoknya tidak nafsu makan, jangan kayak ya udah nanti juga bakal naik lagi nafsu makan, jangan gitu ya teman-teman. Karena kalau salah-salah seperti itu nanti akan menyebabkan kematian ya, atau kita jadi rugi ya teman-teman, seperti itu. Jadi juga harus lebih care ya ke entok kita gitu. Jadi langsung naikkan lagi kandang brooding ya, atau langsung berikan ramuan ya teman-teman, seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah diberikan ramuan ini sudah 1 kali ya, baru 1 kali, dan mau 2 kali mungkin esok atau lusa diberikan lagi, dan alhamdulillah sudah mulai naik lagi ya untuk nafsu makannya teman-teman, seperti itu. Mungkin untuk penjelasan kali ini cukup sampai di sini teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga kalau yang kalian belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya teman-teman ya, like, komen, dan share jika menurut kalian bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.